Yo, gimana guys kabarnya semua? Semoga pada baik-baik semua. Gila udah lama nggak bikin video. So ya, ini pengen comeback lagi setelah sekian lama. Mungkin pada bingung kenapa nggak ada video baru. Karena yes, kita sempat di channel utama kita, Basing.tech, sempat ke-hack waktu itu. Dan gue pikir ya gue mau fokus lagi aja ke channel itu. Dan ternyata ya ke-hack lagi. Makanya sekarang gue pengen share aja ke kalian nih video baru. Dan gue pengen bahas ada mobil di belakang ini mobil daily driver gue selama kurang lebih 1 tahun udah ya. Gue pengen share aja di video plus minus serta ya poin-poin menarik dari mobil ini, Mazda 3 hatchback. Let's go. Oke, jadi yes, ini Mazda 3 hatchback. Gue belinya second. Ini keluaran tahun 2021. Ya, kilometernya sekitar 20 ribuan, 22 ribu kalau nggak salah, jadi masih low KM banget. Emang karena gue juga kerjanya kantor deket dari rumah, tiap hari gue pakai mobil ini. Dan ya, gue makanya ada rangkuman, mungkin ada 5 minus, 5 plus, dan ada beberapa poin-poin yang mungkin agak meh ya bisa dibilang dari Mazda 3 hatchback ini. Langsung aja kita mulai dari yang mana dulu nih anaknya nih, dari minus dulu aja ya. Minus pertama adalah kalau gue bisa bilang performance-nya. Ya, performance-nya si Mazda 3 ini mungkin kelihatannya kan kayak dari luar mobil sport gitu ya, kayak gahar gitu tampilannya. Ternyata performance-nya cukup standar gitu. Nah, mesinnya 2000 cc, powernya 150 PS ya. Jadi waktu gua sendiri, ini sudah gua sedikit remap ya, stage 1 itu gua naik sekitar 10%, horsepower sekitar 165 kayak gitu sekarang. Dan gue juga udah ganti knalpot, jadi knalpot Valvetronic. Ya nanti gue share detail-detail modifikasinya apa aja di bagian akhir video. Cuma ya again buat mesin 2000 cc performanya tergolong standar, kayak bahkan bisa dibilang kalau kata yang remap mesinnya agak kurang dibandingin mesin Mazda lain. Contohnya misalnya yang CX-5 2500 cc itu katanya lebih kenceng, lebih gampang dibikin kenceng. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri juga menurut gua ini agak kurang juga sih ya, bisa bilang nggak terlalu efisien gimana banget. Ini untuk dalam kota dia bisa 19, 110. Kalau kita bawa keluar kota gua dapet di 113, 114 kayak gitu ya, tergantung. Tapi rata-rata sendiri gua satu tangki itu di 110,5,6 kayak gitu. Terus ini gue juga bannya juga gue udah ganti, bukan ganti sih, bawaan waktu gue beli second dia udah kasih yang lebih lebar 225/45, katanya itu yang sedikit mempengaruhi keefisiensi bahan bakarnya. Oke, minus yang kedua, gue susah juga sih bilang ini minus, lebih ke interior ya, material interior yang dipakai ini tuh kalau kalian pas baru banyak banget aksen piano black ya di bagian yang kalian tuh bakal sentuh, kayak di center konsolnya, di bagian armrest kanan yang tempat kita pencet jendela gitu-gitu, itu semua piano black. Dan sama orang yang jual mobil gue ini, dia semua pasang kayak panel karbon gitu buat nutupin si panel piano blacknya guys. Gue sendiri jadinya nggak ngerasain si piano black, cuma pas awal-awal gue lihat tuh memang banyak si piano blacknya ini tuh panelnya jadi cepet rusak gitu, cepet lecet ya, karena piano black lumayan sensitif gitu kan. Nah, walaupun demikian secara desain dan fit and finishnya memang interiornya tuh mewah banget sih buat kelas harganya. Ini tuh serasa kayak mobil Eropa. Semua part yang dipegang itu rata-rata soft touch ya. Nah, desain dashboardnya juga menyatu sampai ke pintu yang bikin kesan seamless dan premium banget. Oke, masih di minus kedua di bagian interior menurut gua ya, paling mungkin yang Mazda sudah terkenal adalah di bagian interiornya yang memang nggak luas-luas banget. Gua nggak bilang ini sempit ya, cuma nggak luas. Memang karena menurut gua buat orang Asia ini tuh oke-oke aja gitu. Di kursi belakang juga yang banyak orang bilang kurang luas, sebenarnya buat gua sendiri sebenarnya masih cukup. Cuma nanti kita lihat kayak gimana ya. Space-nya memang beberapa itu rada-rada kurang, kayak di bagian handle pintu ini tuh dia nggak ada tempat taruh barang. Di bagian bawah sih memang tempat ada taruh botol masih, jadi masih oke. Cuma ya overall space kayak rasanya lebih krem aja sih gitu. Oke, minus yang ketiga, ini yang paling gua rasain pas pertama kali gua pindah ke mobil ini adalah kaca belakangnya tuh kecil. Sempit banget gitu ya, jadi kayak kalau mobil udah deket ke kita nggak bisa lihat apa-apa sih, literally cuma lihat kepala mobilnya aja gitu. Mungkin mesti adaptasi sedikit, cuma udah lama-kelamaan gua udah lumayan biasa sih.
Oke, minus keempat adalah di bagian head unitnya. Head unitnya ini sebenarnya oke ya, udah bisa Apple CarPlay, udah bisa Android Auto, cuma memang masih kabel. Tapi minus utamanya adalah dia itu nggak bisa touchscreen. Ya, jadi buat Android Auto sama Apple CarPlay yang didesain untuk touchscreen itu tuh agak menyusahkan, walaupun memang beberapa orang katanya lebih suka kontrolnya melalui si MZD Connect ini ya, yang di tengah konsol ini buat lebih inget, lebih gampang untuk muscle memory inget. Cuma ya menurut gua kalau sesuatu udah dirancang untuk touchscreen ya harusnya bisa touchscreen. Makanya di versi Mazda 3 yang baru aja kemarin ya, kayak bukan facelift sih, lebih tepatnya kayak lebih di-update doang. Head unitnya sekarang udah ganti jadi yang lebih gede 10 inci dan bisa touchscreen kalau di posisi Android Auto sama Apple CarPlay. Dan yang itu juga udah bisa wireless. Nah yang ini gue mesti ada modif sedikit biar gue bisa pakai CarPlay sama Android Auto-nya wireless. Tapi lebih tepatnya gue sekarang lebih pakai Android Auto sih. Mungkin bisa retrofit kali ya. Mungkin nanti ditanyain ke Mazda ya, bisa nggak Mazda yang lama diganti monitornya ke Mazda yang baru gitu. Oke, minus yang kelima ini juga mungkin karena faktor mobilnya ala-ala mobil sport gitu ya. Bantingannya keras guys, bantingannya keras. Jadi buat kalian yang pengennya empuk bawa mobil, yang nggak bisa pilih ini, kayak Mazda memang terkenal juga bantingannya emang agak keras. Cuma bantingannya keras tadi kan memang buat handling mobil yang lebih mantep gitu ya. Driving experience-nya enak banget, itu yang nanti gue akan share juga di poin plusnya nanti. Jadi ya itu sih, ada minus, ada plusnya. Mungkin Mazda mengorbankan sedikit kenyamanan demi driving experience yang oke banget. Oke, minusnya udah, sekarang plusnya. Yang pertama pastinya ya, kalau kalian semua lihat mobilnya pasti bilang, wah gila ganteng banget ya. Yes, desain mobil ini tuh kayak timeless gitu ya rasanya ya. Cuma jujur guys, pertama kali gue lihat Mazda 3 ini gue tuh nggak suka. Gue itu nggak demen, kayak aneh gitu bentuknya, belakangnya bulat kayak telur kayak gitu kan. Depannya kayak sangar tapi ya gitu. Cuma entah kenapa lama-kelamaan lihat terus banyak mulai ada di jalan ya, walaupun emang sekarang masih jarang mobil ini, kayak masih sedikit gitu. Lama-kelamaan tuh kayak makin bertumbuh gitu ya rasa sukanya gitu loh. Makanya mungkin sekarang banyak orang yang makin suka karena mungkin udah makin sering lihat di jalan gitu ya. Terus ya gue sendiri jujur karena semakin sering lihat semakin suka. Dan sekarang tuh ketika gue kayak mobilnya lagi ke parkir, gue abis dari restoran apa habis meeting, pas keluar lihat mobil gue tuh kayak, wah anjir, ini mobil ganteng banget sih gitu. Sampai sekarang tuh masih loh, udah setahun lah ya, semakin dia tuh semakin ganteng gitu, semakin keren desainnya. Ada muffler knalpotnya 2 gitu kan, kayak simetris, lampunya semua, si pillarnya tuh semakin jadi karakter sih menurut gua, bukan jadi aneh gitu malah. Ya nggak tahu sih gimana menurut kalian. Plus yang pertama ya, jadi ya itu untuk segi desainnya. Plus yang kedua ya, pastinya kayak gue bilang tadi ngomongin performance. Plus yang kedua tuh dari segi driving experience-nya. Gue sempet baca di mana gitu ada artikel kalau bilang Mazda 3 ini adalah mobil pemula yang paling oke. Ya starter car katanya. Kenapa? Karena driving experience-nya tuh seenak itu gitu ya. Kayak mobil ini tuh sangat-sangat controllable. Istilahnya kalau kalian kayak di tikungan lah, mobil kalian kenceng lah, kayak handling kalian tuh ada di belakang kemudinya tuh kayak berasa satu senada gitu ya dengan mobilnya gitu ya. Ya makanya banyak orang bilang Mazda kan it's a driver's car gitu. Dan ini bener-bener emang di Mazda 3 ya bener-bener terjadi gitu. Buat gue yang sebelumnya pakai Mazda, waktu itu gue pakai Mazda CX-5, harus gue bilang ini driver experience-nya tuh kayak setingkat di atasnya lagi gitu. Oke, plus yang ketiga ini adalah dari segi fitur. Ya buat hatchback ya, yang memang harganya sih kalau barunya tergolong tinggi. Tuh, ada untuk radar, udah ada ADAS-nya, walaupun menurut gua ADAS-nya itu kayak masih terlalu jauh ya kalau di tol. Kayak mobil masih bisa nyelip di tengah-tengah terus ya bakal freak out kayak gitu. Cuma beberapa kali di tol gue lumayan sering pakai pas gue kayak jalan jauh, misalnya ke Bekasi, keluar kota gitu, lumayan kepake kalau jarak jauh ya. Nah, kemudian kedua ya fitur-fitur semualah, walk away lock yang gue paling suka, keluar mobil nggak usah kunci-kunci lagi, mobilnya bakal otomatis kunci kalau kunci kita udah di atas 5 meter gitu ya. Sunroof juga udah ada nih, walaupun kalau gue buka takutnya terlalu overexpose ya, jadi gue tutup aja karena lagi panas banget ini di luar. Kemudian dia juga electric seats with memory, ada 2 memory, kalau kalian ada 2 driver mungkin ya tinggal diatur aja di sini. Terus ada satu fiturnya yang gue juga baru ngeh setelah bawa mobil ini hampir setahun, yaitu spion kanan nih. Kalau kalian pencet ya di bagian konsol kanan yang tempat jendela ini, kalau kalian pencet salah satunya, itu bukan cuma buat kontrol spion kiri kanannya aja, tapi pas kalian mundur, kalau kalian pencet,
kaca tersebut bakal turun. Nah sebelumnya gue pernah nyobain itu pas di mobil Eropa, tapi di mobil Jepang ini gue baru pertama lihat. Kayaknya sekarang mungkin udah banyak juga fitur-fiturnya. Tapi back then 2019 gitu ya, bahkan gue dari Mazda 2015 itu walk away lock itu salah satu fitur yang menurut gue sekali lu coba kayak jadi convenient banget gitu. Ya intinya fitur Mazda 3 ini super lengkap, terutama mungkin di harganya sekarang yang udah 400 jutaan kecil ya, atau di bawah 400 jutaan kalau kalian bisa dapet deal, ya ini fiturnya super duper lengkap sih buat kelas harganya. Oke, yang keempat yang gue suka plus dari mobil ini adalah dari segi lighting. Yes, mobil ini tuh memang dari lighting depannya, misalnya ya dia itu nggak banyak guys, cuma ada lampu headlight doang 2, tapi headlight itu tuh bisa ngikutin setir. Jadi kalau kalian setirnya ke arah kiri, setirnya ke arah kanan, itu tuh ngasih visibilitas yang menurut gue oke banget. Memang mobil ini nggak ada fog lamp, itu yang gue kadang-kadang rada-rada agak ngeri-ngeri sedap kalau lagi pas hujan atau pas lagi berkabut gitu ya. Cuma most of the time gue ngerasa lighting yang ada di mobil ini cukup banget. Tapi ya kalau kalian pengen nambah mungkin bisa nambahin kan, taruh lampu-lampu yang kecil gitu. Ya asal jangan bikin orang jadi buta aja sih matanya karena lighting yang terlalu terang gitu. Oke, plus yang kelima menurut gue dari segi value for money sekarang Mazda itu oke banget sih. Terutama kalau kalian lihat kompetitornya katanya harga Civic itu udah hampir 600 juta ya, atau bahkan lebih dari 600 juta. Mazda meanwhile itu sekitar 500 jutaan baru, dan kalau kalian dapat second itu 400 juta kecil atau bahkan di bawah 400 juta mungkin kalau kilometernya lebih tinggi gitu ya. Nah di sini kalian dapat tadi ya kayak gue bilang fitur yang lengkap, desain yang juga masih timeless banget, driving experience-nya yang gila unbeatable sih menurut gue. Dan ya menurut gue overall value dari mobil ini sekarang tuh lagi oke-okenya banget. Terutama kalau kalian bisa dapat second, cuma gue lihat di pasaran tuh second kayaknya juga jarang banget sih ada Mazda 3 hatchback kayak gini. Oke, beberapa poin yang agak meh, bisa dibilang nggak minus yang parah, cuma nggak plus juga menurut gue. Yang pertama adalah dari segi space di belakang. Space di belakang kalau kalian lihat emang sedikit, kalau di video ini orang bilang tuh claustrophobic ya. Cuma jujur pas gue duduk di belakang sih gue fine-fine aja. Gue ngerasa nggak terlalu yang ekstrim sampai kayak gimana banget. Cuma kalau kalian mungkin yang tingginya di atas 180 cm itu bakalan emang agak sempit. Cuma buat orang Asia rata-rata ya 170-an cm, gue rasa ini bakalan oke-oke aja. Kadang memang ya space-nya terbatas aja sih. Yang kedua adalah yang meh tuh AC-nya. Ya AC-nya Mazda ya mungkin kalau kalian semua yang udah tahu tipikalnya dia AC-nya tuh nggak gitu dingin. Ini gue harus puter di posisi fan-nya 2 ya, nggak bisa kayak fan-nya 1 terus dingin, minimal fan-nya 2, jadi ya kayak gitu, AC-nya mesti agak di-push biar dingin. Cuma harus diacungin jempol juga untuk desain panel AC-nya yang super simple, minimalis, dan mudah dimengerti ya. Semua masih pakai tombol fisik, nggak ada touchpad, nggak ada touchscreen gitu-gitu ya, semua user friendly banget. Yang ketiga, poinnya speedometer. Nih speedometernya itu setengah-setengah bisa dibilang ya, tengahnya digital tapi kiri kanannya itu analog. Jadi gua agak bingung kenapa, dan digitalnya pun ini juga cuma punya 3 mode, jadi nggak bisa diganti-ganti atau di custom yang lebih banyak pilihan, misalnya kayak Toyota kemarin yang gue pernah bahas di Toyota Rise. Sama satu lagi ada heads up display, cuma heads up display-nya juga infonya sangat terbatas ya, cuma speedometer, ada angka, sama ada kalian punya cruise control gitu doang. Kalau kalian konekin ke Apple CarPlay atau Android Auto itu nggak ada navigasi segala macam, nggak ada kayak yang di BMW misalnya gitu. Oke lanjut, poin meh berikutnya adalah dari segi yang biasanya orang bilang plus, yaitu di transmisinya. Ya transmisinya memang bukan CVT, tapi ini kayaknya 6 speed automatic ya, jadi 6 kecepatan untuk giginya. Dan menurut gua transmisinya memang oke, memang kayak nggak CVT yang kita tuh nggak ada nafasnya kayak gitu ya. Kalau kita bisa ada nafas, kayak gua bikin ganti knalpot itu gua bisa bikin metode kayak pop and bang atau crackle kayak gitu bisa dibilang, jadi suaranya kayak bisa pop 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 kayak gitu. BMW. Cuma transmisi ini menurut gue terlalu slow ya, perpindahan gigi kayak 1 ke 2, 2 ke 3-nya itu kayak pas naik gigi turun gigi tuh kayak ada istilah delay sedikit kayak gitu loh. Jadi nggak yang mungkin yang dual clutch, kalau kalian pernah cobain yang kayak Volkswagen Golf gitu atau Sirocco yang dual clutch gitu yang cepet banget naik giginya ter. Nah ini enggak, ini agak pelan, agak bertahap, sama dengan kecepatan standarnya pun kayak dari gigi 1 ke gigi 2 gitu, kayak naiknya juga kayak agak pelan gitu. Mungkin ya gambarannya seperti itu.
Dan meh yang kelima adalah dari segi ADAS ya. Kalau kita bilang atau ini Mazda Radar System kali ya. Jadi di Mazda Radar System ini kita memang punya ada sensor untuk jaga jarak ke mobil depan. Cuma memang jaraknya agak terlalu jauh walaupun gue udah settingannya itu yang paling deket ya. Yang mana kadang mobil masih bisa nyalip kayak gue bilang. Jadi itu yang jadi poin meh menurut gue, kayak jadinya kurang kepake aja sih. Tapi ya bisa dipakai di situasi kondisi jalan yang tertentu, misalnya memang lagi sepi jalannya, terus mobil di depan memang juga jaga jarak, ya itu bakalan kepake-pakai. Mungkin ya kalau kalian yang keluar kota sering, itu bakal kepake fiturnya. Oke, ini ada beberapa modifikasi interior yang gue lakuin di mobil Mazda 3 hatchback ini. Pertama dari segi setir, ini gue ganti frame setirnya pakai yang frame karbon dan ada kulitnya gitu. Ini lebih berisi gitu dibandingkan yang setir bawaan yang lebih slim, dan jujur ini jadi lebih enak juga megang setirnya. Yang glossy ini ternyata buat nyetir gitu jadi lebih nge-grip juga, dan ada beberapa tambahan stiker-stiker karbon gitu biar sesuai, tapi ini sebenarnya yang karbon ini bawaan dari pemilik sebelumnya. Terus gue tambahin juga ini untuk pedal shift biar lebih enak pegangnya dari atas bawah, nggak harus pegang di sini banget, kita bisa pencet dari tinggi itu, plus minusnya juga ada. Terus tambahan lagi di bagian ini nih, jadi kita ada kayak kamera dashcam yang modelnya OEM kayak gitu. Ini belinya juga di tempat yang sama tempat beli setirnya di CX-5 modifikasi. Jadi dia ada SD card-nya gitu di sini, dan ini bisa terkoneksi ke HP ya. Dashcam-nya ya, kelihatan nggak ada dashcam-nya gitu. Ya, kelihatan lah ya sedikit. Dan ya itu untuk modifikasi dalam. Oh ya, sama beberapa nih ada tambahan. Ini gue cari di AliExpress biar bisa nambah space, kayak bikin bertingkat gitu di bagian lacinya. Cuma sekarang katanya udah nggak bisa lagi beli di AliExpress. Sama ini, gue beli kayak semacam tambahan laci gitu guys, buat Mazda 3 gitu. Karena ini aslinya tuh nggak ada laci, jadi kayak kadang kalau mau taruh-taruh HP gue tuh agak-agak susah gitu kan, agak ribet. Jadi akhirnya cari-cari dan nemu ini di AliExpress ya, lumayan bisa buat naruh HP gitu kan kalau kalian pengen. Oh iya, terakhir lupa ini nih, si engine start stop button ini juga sama di CX-5 modifikasi ya. Jadi kalian bisa bikin mesinnya langsung mati dari sini nih. Kita coba ya, tekan rem aja tuh, mati dia. Atau kalau mau hidupin tinggal pencet lagi juga. Sip, itu tadi untuk modif interiornya. Kalau dari eksterior sendiri, beberapa modifikasi yang gue lakuin. Pertama di pelek, ini gue cat jadi warna hitam. Cuma capnya sendiri ini bawaannya kemarin dari pas pertama gue beli, dia pasangin aksesoris gitu yang versi 100 tahun ya. Cuma gue pikir ya hitam sama merah masih cocok, jadi gue biarin aja nggak apa-apa. Ini catnya kemarin di catvelg.com, Gading Serpong, sekitar 1,5 juta deh kalau nggak salah ya. Tapi sekarang velg yang baru juga kalau nggak salah udah warna hitam juga gitu. Oh ya, sama ini bannya sekarang dia udah ganti ke Michelin Pilot Sport ya, 225/45, jadi lebih tebal sedikit dibandingin sama yang bawaan. Yang bawaan tuh 225/35, ini Pilot Sport 4 ya. Jadi katanya ban ini juga lebih senyap, lebih sunyi, nggak berisik dibandingkan sama ban Toyo bawaannya. Oke, terakhir ini di bagian belakang knalpotnya gue ganti ke knalpot Valvetronic dari Tech Pro. Ini dia bisa pakai remote gitu, jadi bisa sunyi, bisa berisik. Ya kalau gue lagi masuk komplek gue sunyiin, cuma kalau gue kadang iseng mesti bisa diberisikin gitu kan. Terus bisa di remap juga, gue bikin mesinnya jadi bukan pop and bang sih, gue pengennya crackle doang karena pop and bang terlalu berisik. Dan ya kalian bisa denger aja nanti suaranya kayak gimana. So yes guys, itu tadi sharing-sharing kita buat Mazda 3 hatchback. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lagi boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah, kita diskusi di sana. Dan itu aja, thank you so much for your time. Ini lagi ada pembangunan di belakang, banyak pasang kabel internet kayaknya, jadi ya itu aja. Subscribe kalau kalian suka, dan ya biar kita semakin semangat bikin video buat Best Indo Cars. Dan let me know mobil apa yang kalian pengen kita bahas selanjutnya, bahas mobil listrik maybe. Ya itu aja. Again, see you guys in the next video. Semoga bisa bikin video terus yang banyak. Ciao!